Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Iwan MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam serta teman-temanku yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulan Sofatun Nazilah. Saya sebagai moderator dan pemateri kedua, serta teman saya. Dan perkenalkan nama saya Wiwin sebagai pemateri pertama. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter. Bila ditelusuri, asal karakter berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter, karasein, atau karak. Dalam bahasa Inggris, karakter, dan dalam bahasa Indonesia yaitu karakter. Dalam bahasa Yunani, karakter dari karasein yang berarti membuat, tajam, membuat dalam. Dalam kamus Purwadarminta, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan pendidikan karakter adalah langkah sengaja untuk memupuk kebajikan moral dan intelektual melalui setiap fase sekolah. Contohnya itu kehidupan orang dewasa, hubungan antara teman sebaya, penanganan disiplin, resolusi konflik, isi kurikulum, proses pembelajaran standar akademik yang ditetapkan lingkungan sekolah, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, dan keterlibatan orang tua. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sekolah adalah pendidikan karakter, karena semuanya mempengaruhi karakter siswa. Perkembangan pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk karakter yang baik kepada peserta didik atau siswa. Karakter tersebut menyangkut unsur nilai-nilai moral, tindakan moral, kepribadian moral, emosi moral, penalaran moral, identitas moral, dan karakteristik dasar dalam memberikan respon terkait dengan moralitas seseorang yang harus dimiliki siswa dan juga kemudian mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode pendidikan karakter menurut Supriyadi 2009 dalam program pendidikan karakter di lingkungan BPK Penabur Jakarta menjelaskan metode penanaman karakter sebagai berikut. Yang pertama, mengajar untuk berpikir. Yang kedua, membantu menguasai perasaan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Yang ketiga, membuka diri terhadap hubungan saling memperdulikan antar sesama. Dan yang keempat, mengajarkan untuk setia dalam pelayanan pendidikan. Pendidikan karakteristik dalam Islam. Pendidikan karakter dalam Islam berarti pendidikan karakter sebagaimana dalam pengertian secara umum yang didasarkan pada segi-segi ajaran Islam sebagai substansi materi yang produknya adalah karakter Islami, yaitu karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks pendidikan karakter, yang menjadi unsur utama adalah peserta didik atau siswa, sedangkan siswa secara naluriah dan alamiah dalam pandangan Islam sudah memiliki potensi atau fitrah dasar pembawaan yang baik, namun sifat pembawaan dasar tadi tidak secara otomatis menjadi baik tanpa pendidikan. Salah satu karakter Islami yang terpenting saat ini yang kental dengan istilah kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Kesolehan pribadi berkaitan dengan hubungan baik dengan Tuhan, sedangkan kesolehan sosial menyangkut hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alam sekitar. Pendidikan Islam sebagai pendidikan karakter. Pendidikan karakter merumuskan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh anak didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Nilai-nilai atau karakter yang harus dimiliki anak didik pada saat pertemuan disesuaikan dengan materi pembelajaran pada saat itu. Pada hakikatnya, dalam pendidikan Islam pun, nilai-nilai tersebut menjadi tujuan utama setelah kegiatan pembelajaran di kelas berlangsung. Nah, kedudukan pendidik itu sangat penting.
seorang pendidik memegang kendali tercapainya karakter baik pada anak didik serta mengarahkan anak didiknya sampai pada tujuan pendidikan Islam. Nah, pendidikan karakter ini implementasinya itu kita sebagai pendidik itu bisa menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter seperti kesopanan, terus juga adab pada guru ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekitar anak didik kita. Nah, untuk melihat bagaimana nilai-nilai itu tersampaikan oleh anak-anak itu setelah proses pembelajaran berlangsung. Jadi selama proses pembelajaran tuh apakah mereka menerapkan nilai-nilai karakter ini ataukah tidak, itu setelah selesai pembelajaran di kelas berlangsung. Kemudian kedudukan pendidik juga sangat penting, bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai itu sebagaimana mestinya dalam pendidikan karakter Islam. Implementasi pendidikan Islam sebagai pendidikan karakter disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Nur Urbiyati sebagaimana para pendidik Islam agar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai rasa kasih sayang terhadap murid-muridnya. Jadi kita itu ketika di kelas itu tidak membeda-bedakan mana murid yang pinter, mana murid yang malas, mana murid yang susah diatur, mana murid yang pendiam. Itu kita tidak boleh membeda-bedakan mana yang kaya mana yang miskin juga. Jadi kita harus sama kalau mereka itu murid kita gitu, kalau mereka itu anak-anak didik kita di dalam kelas atau di sekolah. Ya, yang kedua ada tidak mengharapkan balas jasa. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, kita itu tidak boleh mengharapkan jasa, kayak misalkan pas hari guru gitu ya, terus kita kayak pasti nih dapet gitu. Nah, itu sebaiknya itu kita hindari rasa mengharapkan balas jasa itu gitu, karena kemungkinan juga kalau anak-anak kan kemungkinan tidak ada rasa berpikir ke sana ya, kecuali emang orang tua mereka yang berinisiatif gitu. Tapi sebaiknya supaya tidak menimbulkan rasa kekecewaan yang mendalam, jadi sebaiknya itu kita tidak mengharapkan tanda balas jasa itu. Yang ketiga ada menasehati muridnya untuk tidak sibuk sendiri dengan urusan lain. Nah, ini tuh contohnya misalkan dalam kelas ada salah satu murid yang sedang mengerjakan tugas guru lain atau tugas pelajaran lain. Nah, kita tuh harus menegurnya tapi dengan cara baik-baik gitu. Bisa juga dalam sindiran tapi tidak langsung kepada anaknya. Jadi kayak menggunakan kata-kata sindiran supaya anak itu merasa gitu. Tapi gimana ya? Dia merasa tapi orang-orang juga nggak tahu kalau sebenarnya kita itu sedang menegur anak itu gitu. Supaya anaknya juga tidak down seperti itu. Keempat ada mencegah murid dari akhlak yang tidak baik dengan jalan sendirian. Jadi yang dimaksud ini adalah ketika kita tahu ada murid yang memang entah keluarganya atau dianya sendiri itu ada problem yang mungkin dia nggak berani ngomong ke orang-orang di sekitarnya gitu. Tapi kita karena sebagai pendidik kita peka gitu. Jadi kita jangan biarkan anak itu tuh terjerumus ke jalan yang salah gitu. Kita tuh harus memberikan dia perhatian juga supaya dia tidak terjerumus pada perilaku yang tidak baik sendirian seperti itu. Yang kelima, jangan timbulkan rasa benci pada diri murid. Ketika kita ngajar itu kan kita tuh nggak boleh kayak memperlihatkan kalau kita itu lagi sedih atau lagi bad mood, atau ada juga kan guru yang dikategorikan kayak rewel gitu sama anak-anak. Nah, kadang kita itu punya pikiran kita itu rewel karena kebaikan mereka gitu kan, karena mereka itu kadang di kelas menjengkelkan, jadi kita kayak banyak omong. Tapi di sisi lain anak-anak itu mikirnya kalau kita tuh galak gitu kan, ada kan. Nah, jadi usahain kita itu harus tetap ceria, sabar terutama supaya anak-anak itu nggak ada rasa benci sama kita sebagai pendidiknya gitu. Yang keenam ada sengaja belajar itu supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam ada sengaja belajar itu supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika kita mengajar di kelas, usahakan dan tanamkan dalam diri kita itu belajar ataupun mengajar itu untuk mengharapkan ridho Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan malah berpikiran untuk mendapatkan hal lain.